Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan membacakan kitab fikih ibadah, yaitu Syarhu Risalati Suruti Salati wa Wajibatiha wa Arkaniha lil Imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Penjelasan risalah tentang syarat-syarat sholat, wajib-wajib dan rukun-rukun sholat, karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Syarah ini ditulis oleh Ta'lifu Abdul Azizi ibni Abdillahi Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Kemudian di halaman berikutnya kita bacakan mukadimah dari pensyarah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu asy-syarih. Pembukaan dari pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Akhir yang baik milik orang-orang yang bertakwa. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Wa asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada tandingan baginya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi al-Makki tsumma al-Madani. Dan aku bersaksi sesungguhnya pemimpin kita, nabi kita, imam kita, qudwah kita, teladan kita, yaitu Muhammad putra Abdullah, cucu Abdul Muttalib, dari keturunan Hashim, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, lahir di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa asyhadu annahu Rasulullah litsaqalaini al-jinni wal insi. Karena aku bersaksi sesungguhnya beliau adalah utusan Allah untuk dua bangsa, yaitu jin dan manusia. Wa ilal arabi wal ajami, untuk bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalina fala nabiyya ba'dahu. Dan sungguh beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa asyhadu annahu ballagha ar-risalata. Dan aku bersaksi sungguhnya beliau telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan ajaran Islam. Wa addal amanata, telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummata, telah memberikan nasihat kepada umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan beliau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Hatta atahu min rabbihi al-yaqinu, sampai kematian mendatangi beliau. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyina wal mursalina wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Kesejahteraan semoga Allah limpahkan dan keselamatan untuknya, kepada saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan para rasul, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Fahada syarhun li risalatil imami al-mujaddid di Asyaihi Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullah ta'ala. Ini adalah penjelasan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmati beliau. Wa hiya fi syuruti sholati, yaitu tentang syarat salat. Akhadaha rahimahullahu min kutubil fikhi. Beliau ambil dari kitab-kitab fikih, wa masafiha ala madhabil hanabilati, dan beliau berjalan di atas madhab Hambali. Nas'alullaha an yarhamahu rahmatan wasi'atan. Kita memohon kepada Allah agar Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Wa an yaziyahu anil islami, dan semoga Allah membalasnya atas jasa beliau terhadap Islam, wal muslimin, dan kaum muslimin, khairan, dengan balasan yang lebih baik. Wa nas'alullaha an yahsurana wa iyyakum wa iyyahu fi jumrati ibadillahi sholihina ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita, mengumpulkan Anda semuanya, mengumpulkan beliau di dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah anugerahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya semuanya. Katabahu Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya kita masuk. Qala al-mu'allifu rahimahullahu, berkata penulis, syurutus sholati tis'atun, syarat salat itu ada 9. Al-islamu, Islam, wal aqlu, berakal, wal tamyiju, tamyiz, bisa membedakan baik buruk, waraful hadasi, hilangnya hadas, tidak memiliki hadas, terangkatnya hadas, wa ijalatun najasati, hilangnya najis, wa satrul aurati, menutup aurat, wa dukhulul waqti, telah masuk waktunya, wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, wa niyatu, dan niat. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, qauluhu syurutus sholati tis'atun, al-islamu wal aqlu, dan seterusnya sampai dengan wa niyatu, wa hadhihi syurutu sihhati sholati ismal. Ini adalah syarat sahnya sholat secara ijmal, secara global, secara umum. Wasartu, apa itu syarat? Syarat adalah ma yaljamu min adamihi al-adam. Syarat itu adalah ketiadaan sesuatu mengharuskan yang lainnya juga tidak ada. Ketiadaan sesuatu mengharuskan yang lainnya tidak ada. Wala yaljamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Dan keberadaannya tidak mengharuskan yang lainnya ada dan mengharuskan yang lainnya tidak ada. Ya, ini pengertian syarat. Idza udhima syartu, jika syarat tidak ada, udimal masyrutu, yang dipersyaratkan juga dianggap tidak ada. Wa idza udhima wahidun min hadhihi syuruti tis'ati lam tasihha as-shalatu. Jika salah satu dari 9 syarat tersebut tidak ada, maka sholat tidak sah. Jadi 9 syarat tersebut harus ada. Ya.
Wa idza wujida faqad tujadu salatu wa qad la tujadu. Dan jika 9 syarat itu ada, terkadang salat itu ada dan juga terkadang tidak ada. Ya. Misalu, contoh, al-wudu'u syartun lisihati sholati. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Fi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila memiliki hadas sampai ia berwudu. Fa idza udimal wudu'u, apabila wudunya belum, ya, atau dia belum berwudu, udimati sholatu, maka sholat juga dianggap tidak sah. Apabila dia tidak memiliki wudu, ya, atau belum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia melakukan sholat tidak sah. Wa qad yujadul wudu'u wa tujadu sholatu wa qad la tujadu. Sebaliknya, jika seseorang itu memiliki wudu, ia bisa melakukan sholat kalau mau, atau ia juga tidak melakukan sholat, gitu ya. Jadi tidak harus seseorang itu berwudu dia pasti sholat, tidak. Itu pilihan, ya. Mau wudu silakan, mau sholat silakan, mau tidak sholat juga silakan. Ya. Tapi sholat tidak sah tanpa wudu. Faqad yatawaddau al-insanu, misalnya seseorang itu berwudu, ya, suci dari hadas. Wa yusalli, ia bisa sholat kalau mau. Wa qad la yusalli, ia juga tidak wajib sholat. Ya, terserah dia mau sholat atau tidak. Ya, ini pilihan. Ya. Karena bisa saja orang itu wudu di luar waktu sholat. Ya. Dia masih suci atau ia wudu di dalam waktu sholat. Ya. Terserah ia langsung sholat atau menunda. Tidak mesti langsung setelah wudu ia harus sholat. Ya. Lakin la tasihhu salatun bila wudu'in. Akan tetapi sholat itu tidak sah tanpa wudu. Wasyartu yataqaddamu al-masyruta. Jadi syarat itu mendahului yang dipersyaratkan. Jadi yang dipersyaratkan itu ada kalau syarat ada. Sebaliknya kalau syarat ada, maka yang dipersyaratkan belum tentu ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Ya. Wa qaulul mu'allifi rahimahullahu ta'ala surutu sihhati sholati tis'atun. Perkataan penulis, syarat sahnya sholat itu ada 9. Dalilnya bersumber dari at-tatabu'u, ya, dari pencarian, wal istiqra'u, dan penelitian. Yakni tataba'a al-ulama'u, para ulama itu tatabu'u, ya, mencari. Para ulama mencari, wastiqra'u, dan menyimpulkan dan meneliti an-nususo, ya, nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Wa jama'u hadza suruto, kemudian mengumpulkannya menjadi syarat-syarat ini. Wa wajadu anna tis'atun, dan kemudian mereka berkesimpulan syaratnya ada 9. Mislu mahduratil ihrami, seperti misalnya larangan-larangan ihram. Wa yallati yumna'u minha al-muhrimu, yaitu apa saja yang dilarang ketika seorang itu melakukan ihram. Ya. Tis'atun, ada 9 larangannya. Wa daliluha, dalilnya at-tatabu'u wal istiqra'u, yaitu dengan membaca dalil-dalil dan menyimpulkan dalil-dalil tersebut. Ya. Tataba'al ulama'u an-nususa wastiqra'u fawajadu annal mahdurati
allati yumna'u minha al-muhrimu idza ahrama bihajin aw bi umratin tis'atun. Ya, jadi setelah para ulama banyak membaca nas-nas, kemudian menyimpulkan, membaca dan meneliti, lalu kemudian mereka mendapatkan larangan-larangan orang yang berihram, baik itu dalam haji atau dalam ibadah umroh, itu ada 9, ya. Yaitu wahia lubsul makhiti lirijali, memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki, ini dilarang. Wa tagtiyatur ra'si lirijali, menutup kepala bagi laki-laki. Wa halqus sya'ri, ya, mencukur rambut. Wa taqlimul adzafiri, memotong kuku. Wa tibu, ya, ini juga dilarang, ya, memakai wangi-wangian. Wa qatlus saydi, membunuh binatang buruan. Wa aqdun nikahi, ya, dilarang melakukan akad nikah. Wal jima'u, dilarang bersetubuh. Wal mubasaratu dunal fajri, dilarang bermesra-mesraan dengan nafsu, ya, dengan syahwat. Inilah yang kita bacakan di sesi yang pertama dari pembacaan kitab Syarhu Risalati Syuruti Sholati wa Wajibatiha wa Arkaniha, karya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.